Minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kembali diingatkan untuk yang membawa HP untuk dipindahkan ke nada getar atau dimatikan saja. Jemaat dipersilakan bersaat teduh. Renungan pada pagi hari ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita naikkan pujian untuk Tuhan. Olehnya kita dilayakan, sungguh besar anugerahnya, sehingga kita bisa menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus kami dan melayakkan kami untuk beribadah. Jumpa Tuhan melalui ibadah. Kami bersyukur atas peluang anugerah ini. Siapapun kami yang berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah, pasti diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit jumpa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Yang susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, urapilah kami, berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenan Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Biarlah suasana surga turun, sebab kami berbakti kepadamu. Bapa, kami meyakini bahwa ibadah kami disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Karenanya tujukan hati kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian untuk Tuhan. NKI 168 bersuka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita boleh bertepuk tangan. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita
mengucapkan pengakuan iman, saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi, pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengambil Alkitab kita. Pada pagi hari ini pembacaan firman terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Saya akan membacanya yang pertama 19, 20 jemaat sekalian, dan terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Yang mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bersama-sama, hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes dibaptis. Ya, firman ini akan dijelaskan oleh hambanya. Kita akan menyambut firman ini dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki
Bapa, kami mengucap syukur atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk mendengar lagi sabda Tuhan. Kami mohon sekali lagi pengurapan dari Roh-Mu. Berkuasa Roh-Mu ada atas kami. Cerahkan hati dan pikiran kami. Buat kami paham, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita masih ada dalam tema gereja kita menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Rupanya inilah kerinduan dari para pemimpin kita di Gereja Kemah Injil Pusat, dan tentunya ini bukan menjadi tema yang asal dibuat. Tentu ini sudah digumuli, ini menjadi kerinduan Tuhan bagi seluruh jemaatnya, secara khusus di seluruh Gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia. Ya, ini di kepemimpinan Bapak Dr. ya, ini Daniel Ronda, kita melihat Gereja Kemah Injil mengarah kepada hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Tahun ini aja dimulai dengan doa puasa 40 hari. Jadi jarang-jarang petinggi gereja kita itu ya memulai tahun dengan apa? Doa puasa 40 hari. Jadi mereka, saya yakini, mendapat tema-tema ini bukan asal comot, tapi memang ini sudah menjadi pergumulan doa, kerinduan mereka agar gereja Kemah Injil bukan hanya bertumbuh, ya, bertumbuh secara kualitas, bertambah secara kuantitas. Jadi gereja kita jangan segini-segini aja jumlahnya. Amin ya. Jadi kerinduannya bertumbuh, bertambah, dan apa? Berdampak. Berdampak artinya kita menjadi pengaruh yang positif dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, dalam subtema hari ini kita melihat subtema yang Yesus ucapkan di Matius 11 ayatnya yang ke-11. Tolong ditampilkan dulu. Matius 11 ayatnya yang ke-11. Kita keluar dulu dari apa ini? Dari pembacaan kita tadi. Dari mana tema ini diambil? Itu dari Matius 11 ayatnya yang ke-11. Saya punya mata ini harus pakai kacamata tambahan. Sudah ketemu? Ya, ini kita bicara tentang apa yang Yesus katakan tentang Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Kita baca dua-dua ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada apa? Jadi semua yang pernah dilahirkan perempuan, siapapun dia, ya, tidak ada yang pernah yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nah, ini kita akan pelajari supaya kalau kita yang terbesar yang pernah dilahirkan oleh perempuan,
Di kerajaan surga juga kita yang terbesar. Amin. Lo nggak ada amin ini. Hah? Di kerajaan surga juga kita yang terbesar. Jangan jadi yang terkecil. Ini Yohanes kenapa Yesus bilang di kerajaan surga dia yang terkecil di antara ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Nangkap ini ayat ini ya. Jadi di kerajaan surga dia yang terkecil. Nah, kenapa itu? Coba kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah, coba kita lihat Injil Yohanes. Kita baca Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 19. Dua ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jadi coba pertanyaan ini sampai 3 kali diulang. Di ayatnya yang berikut, di ayatnya yang ke-21 dan ke-22, coba dikatakan apa lagi ayat ini? Dua ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab bukan. Ayat 22, coba kita lihat lagi. Dua ya. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, dapatkah kita mendefinisikan siapa kita? Halo, kalau saya tanya, ya, siapakah Pak Sugiono? Ya, bisakah Pak Sugiono mendefinisikan siapakah Pak Sugiono? 3 kali ini ditujukan kepada Yohanes. Lalu dia bisa menjelaskan siapa dirinya. Dengan tegas ya, dia katakan aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku bukan nabi yang akan datang. Aku bukan itu. Seringkali kita mengidentifikasi kita dengan orang-orang yang kita idolakan. Benar ya? Halo? Kita seringkali mengidentifikasi diri kita dengan orang-orang yang kita idolakan. Kita pingin menjadi siapa? Michael Jordan. Pingin menjadi apa? Siapa sini yang pingin jadi Luna Maya? Nah, tapi Alkitab, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, ya di antara perempuan yang dilahirkan, be yourself. Jadilah dirimu, bukan jadi orang lain. Halo? Amin? Jadi dirimu. Jangan jadi orang lain. Ya, saya masih ingat itu. Ya, ada cerita. Di gereja ini, kenapa ya semua orang berdoa itu selalu haleluya. 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 Kemudian gini. Haleluya. Haleluya. Gini lah. Jadi ada pengkhotbah yang datang ke gereja itu tanya gembalanya. Pak, dari tadi saya lihat yang berdoa, doa untuk syafaat, doa untuk persembahan. Kenapa semua yang disuruh berdoa, doanya apa? Haleluya, haleluya. Rupanya mereka mengidolakan apa? Gembalanya. Gembalanya karena giginya gigi palsu, supaya jangan copot ditarik. Haleluya.
Haleluya. Lalu gini, karena jamnya longgar, jadi sering gini. Lah itu pun ditiru, saudara. Seringkali kita tidak jadi diri sendiri. Be yourself. Aku bukan Elia, aku bukan Mesias. Aku bukan nabi yang akan datang. Aku adalah suara. Amin. Jadi dia menjelaskan siapa dirinya. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Halo, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Halo, amin. Jangan jadi orang lain. Lah Tuhan bikin dirimu seperti itu, ya jadilah seperti itu. Amin. Lah ini nggak ada amin ini. Masih ada orang yang suka minder dengan dirinya. Padahal pemazmur mencatat waktu kita dibentuk di rahim ibu kita, Tuhan melihat kita. Setiap detil hidup kita itu dilihat, diperhatikan oleh Tuhan. Hidung kita pesek seperti ini memang Tuhan membentuknya begitu. Kenapa kita jadi minder dengan orang lain? Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Siapakah engkau? Definisikan. Halo, amin? Definisikan, bisa. Ya, Yohanes Pembaptis mendefinisikan siapa apa dirinya. Aku bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang. Coba kita lihat ayat-ayat mengenai hal ini. Siapakah engkau menurut Alkitab? Halo? Menurut apa? Alkitab. Karena pendapat iblis selalu salah. Pendapat manusia bisa benar, bisa salah. Pendapat Alkitab tidak mungkin salah. Oke, kita baca ya. Ini tentang siapa? Tentang Yohanes. Kita belajar dari sini. Dua ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia apa? Yohanes. Tangkap di sini. Jadi Yohanes ini hasil dari apa? Doa. Halo, amin? Benar ya? Jadi bukan Naniot Jarnitua kon. Yang bahasa Batak yang ngerti ada, yang nggak ngerti ada terjemahannya. Ya, ini bukan karena dorongan apa? Dorongan hawa nafsu, tapi apa? Hasil doa. Tangkap ini, benar ya? Ada teman saya cerita begini. Jadi dia bercerita tentang seorang yang tanda petik punya nama terkenal. Ini pulang mabuk, dilihatnya anak pamannya. Jadi kakak adik sebenarnya, bapak mereka. Halo, bisa paham ya? Lagi tidur, tapi dalam posisi yang kurang baik. Nah, jadi karena dia mabuk, dilihatnya seperti itu, lalu terjadilah pembuahan. Padahal itu pamannya. Nah itu pembuahannya karena Naniot Jarnitua. Itu gara-gara apa? Karena mabuk, karena minuman keras. Ya hasilnya apa? Loh coba kita lihat ini, ya kita lihat. Ini karena hasil doa, coba kita lihat ayat berikutnya. Yohanes ini jadinya seperti apa? Dua ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid Yesus kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan apa? Berarti Yohanes pendoa karena bapak ibunya pendoa. Halo? Ini yang kami tangiskan dalam pelayanan. Kami rindu orang tua jadi teladan bagi anak-anaknya. Halo, amin. Para pendoa melahirkan pendoa.
Kemarin Pak Pendeta Melvin berkhotbah. Luar biasa, sampai saya bilang sama dia, Pak, kita lama bareng sama-sama. Tapi sekarang Bapak jiwa gembalanya 80%, dosennya tinggal 10. Ya. Sebelumnya Bapak ini 80% nih dosen. Gembalanya hanya 20%, saya bilang. Ibu Christine bilang, pastilah ada perubahan Pak karena pelayanan di lapangan. Bisa tangkap? Setiap pemimpin itu adalah orang tua bagi orang yang dipimpinnya. Makanya pernah saya bilang di sini, Gelpin dia adalah mami bagi apa? Anak-anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu. Saudara adalah apa? Orang tua bagi anak-anak itu. Dia khotbah, dia katakan begini. Biarlah Kristus boleh dilihat melalui kehidupan guru-guru sekolah minggu. Nggak ada amin ini guru sekolah minggu. Haleluya. Amin. Saya bilang, wih luar biasa ini, saya sangat diberkati. Dia katakan dengan tegas, jangan sampai kamu jadi guru sekolah minggu asal-asalan. Tidak ada persiapan. Bahkan dia membuat lelucon. Dia bilang gini, hai Petrus, turun dari pohon itu. Karena nggak ada persiapan. Padahal siapa yang ada di atas pohon? Zakheus. Lalu protes muridnya. Kok Petrus? Zakheus. Maksudnya gini, namanya guru sekolah minggu nggak pernah salah kan? Maksudnya, hei Petrus turun dari pohon itu. Karena itu pohonnya Zakheus. Tarik napas semua guru-guru sekolah minggu. Ternyata di pundak kita ada tanggung jawab yang besar. Sama seperti guru sekolah minggunya, demikianlah nanti anak-anak itu. Lihat ini, benar ya? Ini hasil doa yang menyebabkan Yohanes pun menjadi apa? Pendoa. Saya masih ingat waktu kami masih di Kalimantan Barat dulu di Pontianak. Gembala yang menggembalakan saya mewajibkan kami semua guru sekolah minggu hadir pada hari Sabtu. Ngapain? Selain persiapan doa. Kemudian apalagi? Kami yang bersihkan gereja. Kemudian kami semua nginap di sana. Besoknya, maaf, bukan apa-apa. Kami pergi jemput anak-anak sekolah minggu yang berlatar belakang Konghucu. Jadi kami datang, mereka belum bangun, kami yang harus banguni. Baru kami yang harus mandiin anak itu di pinggir kali. Kami harus mandiin, baru ada yang naik di pundak, ada yang kita tuntun jalan beberapa kilometer untuk sampai di gereja. Tapi waktu saya pelayanan terakhir ke Kalimantan, saya lihat anak-anak sekolah minggu saya sudah menjadi BPJ di gereja, sudah menjadi tiang-tiang gereja. The next generation, mereka adalah penerus gereja. Saudaraku, di atas pundak kita ada tanggung jawab yang luar biasa. Amin. Orang tua, amin orang tua, antarkan anak-anak ke sekolah minggu. Kita nggak tahu, ini istri saya seorang guru. Dia nggak bangga kalau orang kasih duit sama dia. Tapi bangga dia kalau si A sudah berhasil. Halo, amin. Datang ke sekolah dan berkata, ibu guru saya sudah. Halo, amin. Itu kebanggaan. Saya ke sekolah teologi, saya lihat ada di sana. Dia bilang, Pak Pendeta, saya masuk sekolah teologi gara-gara Bapak khotbah waktu itu di GKI Cengkareng. Saya bilang, hah? Oh puji Tuhan. Halo, amin. Kebanggaan kita apa sih?
melihat the next generation jadi orang-orang hebat di tangan Tuhan. Amin. Itu. Coba lihat berikutnya. Next, ya. Coba lihat ini. Ini doa seorang ayah dan ibu. Coba kita lihat. Dua-dua ya. Sebab ia akan besar, si Yohanes ini akan besar di hadapan apa? Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia. Tapi di hadapan apa? Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Lihat karakternya pun dari kecil sudah bagus. Apa dikatakan? Dan ia akan apa? Penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, saya minta maaf ya, saya cerita sedikit. Meli itu, ini, waktu dalam kandungan, saya tumpangin tangan. Ya begitu ya. Saya bacain Alkitab, masih di dalam apa? Kandungan. Hasilnya, dia pun apa? Menjadi pelayan Tuhan. Nangkap ini? Apa sih kerinduan saya? Walaupun anak-anak saya bilang nggak mau jadi pendeta. Anak saya yang kedua bilang, melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Mendukung pelayanan pun itu melayani apa? Tuhan. Ya. Saya bilang haleluya lah. Yang penting apa? Melayani Tuhan. Jadi lihatlah itu. Padahal siapa ini? Zakaria dan Elizabeth, saya cerita sedikit. Setia melayani sampai tua. Setia berdoa sampai tua. Padahal Elizabeth mandul. Seringkali karena doa kita nggak dijawab, kita ngambek, berhenti pelayanan. Tapi Zakaria, istrinya mandul sampai masa tuanya pun tetap setia melayani. Bahkan dia sampai lupa dia sudah pernah berdoa. Halo, benar ya? Kaget dia waktu malaikat bilang apa? Doamu sudah dijawab. Dengar baik. Walaupun engkau lupa apa yang engkau doakan, Tuhan tidak pernah lupa apa yang engkau doakan. Jadi saya berkerinduan, hari Kamis itu, yang doa itu janganlah Pak Onesimus terus yang muncul ya kan. Muncullah lain. Ini Ini doa jemaat. Enggak ada amin ini. Ini doa jemaat. Semua jemaat datanglah doa sama-sama. Kita berdoa. Kita ingin gereja ini bertumbuh, bertambah dan berdampak, berpengaruh positif. Ya, next kita lihat apa lagi. Ini hasil dari orang tua yang luar biasa. Coba lihat. Dua ya. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertainya. Inginkah engkau melihat anak-anakmu tangan Tuhan menyertainya? Amin. Inginkah engkau melihat anak-anakmu, cucumu, tangan Tuhan menyertainya? Kalau tangan Tuhan menyertainya, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Jangan berhenti berdoa, Bapak Ibu. Jangan berhenti menjadi teladan bagi anak dan cucu kita. Amin. Siapakah aku? Next, kita lihat. Siapakah aku menurut Alkitab? Siapa kita ini? Dua ya. Tetapi semua yang menerima, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara percaya kepada Yesus? Saudara anak Allah. Ini kata Alkitab. Jangan kata orang. Kalau kata orang kan kamu jelek. Hitam. Hidup lagi. Hendak kata Tuhan kamu anak Allah. Loh nggak ada amin lagi.
Kata Tuhan, kamu anak Allah. Yang percaya Yesus, kamu anak Allah. Pada saat saya percaya Yesus, saya lihat langit, saya katakan, berarti Bapak saya yang bikin itu langit. Kenapa kamu jadi minder? Kamu anak pencipta langit dan bumi ini. Halo? Amin. Jadi jangan lihatlah fisikmu. Ya, ini garis tangan katanya. Nick Pujitik nggak punya tangan. Lalu mau garis tangan apa? Sukses enggak Nick Pujitik? Nggak ada tangannya. Mau garis tangan apa? Hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Kalau tangannya yang menyertai kita. Wow. Dahsyat. Amin ya. Ini kata firman Tuhan tentang kita. Next ayatnya dijelaskan. Ayat 13. Dua ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh apa? Keinginan seorang laki-laki ini bukan nanio jarni tuak ini. Ya. Melainkan apa? Dari Allah. Born again. Kita sudah dilahirkan kembali. Oleh apa? Oleh roh Allah. Kita manusia baru dalam Kristus Yesus. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Next kita lihat. Saya kasih contoh ini. Kemarin di remaja pemuda juga saya kasih contoh ini. Ilustrasi saja. Ya kan? Ini petani. Ya, petani dan peternak ini suatu kali cari kayu di hutan. Lalu dia menemukan anak singa di hutan. Lalu dia membawa anak singa yang terlantar di hutan ini dan membawanya ke peternakan. Lalu digabunglah dengan kambing. Dari sejak kecilnya dia bergabung dengan apa? Kambing. Dia bertumbuh makin besar. Tapi berpikirnya mirip apa? Kambing. Bersuara mirip apa? Kambing. Padahal dia adalah singa. Dia makin dewasa berpikir bahwa dia adalah kambing. Suatu kali mengaumlah singa di tepi hutan itu. Wow. Semua kambing lari terbirit-birit termasuk anak singa ini. Lari terbirit-birit. Karena apa? Mendengar suara singa. Padahal dia adalah apa? Singa. Lari ketakutan, ngumpet, gemetar. Semakin bertumbuh, semakin besar. Suatu kali dia pergi ke kali mau minum. Dia lihat singa di dalam apa? Air. Padahal itu siapa? Dirinya. Dia lari terbirit-birit. Lihat di dirinya. Lari terbirit. Lah kambing lain bingung. Kenapa dia lari? Kenapa lari? Dia lari. Dan dia bingung. Lah kenapa kambing-kambing yang lain tidak lari? Suatu kali kawanan ini ternak dan si anak singa yang sudah menjelang remaja dewasa ini bermain di pinggir hutan. Muncul lagi singa. Wow, lari terbirit-birit. Tapi si anak singa belum sempat lari. Dia ada di hadapan singa. Wow, begitu kan. Saking ketakutan dia keluarkan suara juga. Be. Kelamaan. Be. Dia pikir selesai saya sudah. Karena apa? Si singa dewasa apa? Doa sebelum makan. Habis saya sudah. Si singa juga apa? Si singa remaja juga apa? Berdoa, berarti saya selesai sudah di sini. Berteriak lagi singa ini. Wow, saking gemetarnya dia keluar aslinya. Wow,
Padahal itu adalah induk singa yang selama ini sedang mencari anaknya yang hilang. Saudara tahu bahwa Yesus mencari kita, anaknya yang hilang. Amin. Jangan bersuara lagi seperti kambing. Halo, amin. Loh, ini nangkap enggak cerita ini? Jangan bersuara lagi seperti kambing. Kita ini apa? Singa dari Yehuda. Jangan lagi seperti kambing. Hidup kita harus beda. Kita penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Kambing itu apa? Iri hati, dengki. Lihat orang senang, kenapa dia yang stres? Orang tambah senang, stroke dia. Kemudian apa lagi? Makin stop. Kenapa? Kalau orang senang, berbahagialah dengan dia. Amin. Katakan haleluya. Dia diberkati Tuhan, katakan Tuhan, puji Tuhan. Ada di sini, dulu pernah dia berjemaat di sini. Kemudian dia datang naik mobil Fortuner. Mobil apa itu? Lupa saya. Dia bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah beli mobil baru. Apa langsung saya stroke, saudara. Saya bilang, aduh. Iya, kenapa? Ya puji Tuhan, saya bilang. Luar biasa, diberkati, puji Tuhan. Ada amin? Menangislah dengan yang menangis. Tertawalah dengan yang tertawa. Rasul Paulus bilang begitu. Mental kita jangan lagi mental kambing. Mental singa dari apa? Yehuda. Karena kita memang beda. Kita dilahirkan dari roh Allah. Kita harus berbeda. Ini yang pertama. Kalau kita ingin apa? Menjadi yang terbesar. Bukan hanya di sini yang dilahirkan oleh perempuan, tapi juga di kerajaan surga. Next, kita lihat. Pertanyaan kedua adalah, mengapa aku ada di sini? Ya, mengapa aku ada di bumi ini? Nggak ada yang kebetulan. Halo, amin. Coba lihat ayatnya. Kepada Yohanes, mereka bilang gini, dua ya. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis? Sampai di sini dulu, ya. Ya. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang datang. Coba tanya dirimu sendiri. Mengapa engkau melakukan yang kau lakukan sekarang ini? Hah? Ya kalau nggak saya lakukan, ya gimana Pak? Ini kan udah bangun tidur, si terus mandi. Si dabutar menggosok gigi, habis itu ku tidur lagi. Memangnya ya udah begini Pak? Halo? Kita reason for creation. Apa sih alasannya Tuhan menciptakan engkau ada di sini? Halo? Ini jelas dia tahu enggak? Halo? Dia tahu. Mengapa engkau membaptis? Ya memang karena Tuhan suruh saya membaptis. Kenapa kau lakukan itu yang sedang kau lakukan sekarang? Ya karena memang Tuhan suruh saya melakukannya. Enggak ada yang amin. Mengapa kita ada di sini? Coba ya, terus kita lihat. Yohanes Pembaptis. Karena memang Alkitab bilang begitu. Coba kita baca dua ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Next, ayatnya keempat. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi apa? Dataran. Lanjut ayat 5. Dua ya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah apa? Mengatakannya. Jadi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini memang karena Tuhan yang udah mengatakannya begitu. Halo, amin. Memang dia suara yang berseru-seru di padang gurun. Udah Yesaya 40 udah kasih tahu. Inilah tugasmu ketika engkau ada di
Di bumi. Mengapa kita ada di sini? Kalau ingin menjadi yang terbesar itu harus tahu mengapa kita ada di sini. Reason for creation. Alasan mengapa dia diciptakan. Alasan mengapa kita ada. Adakah alasan mengapa ini ada? Halo? Ada enggak alasannya? Atau Tuhan iseng dia? Dia ciptakan saudara, iseng. Nggak ada kerjaan, dibuatnya saudara. Ada yang bilang, cetakannya dibanting dulu sebelum saya dibuat. Jadi hancur gini gitu. Enggak begitu kawanku. Kita spesial. Memang dilihat waktu dibentuk. Untuk alasan tertentu. Saya pernah katakan, kenapa Nuh yang membangun Batra? Kenapa bukan Yohanes Pembaptis? Karena memang Nuh diciptakan untuk membangun apa? Batra. Saudara diciptakan untuk apa? Next ayatnya. Coba kita lihat, memang ini tugasnya dia. Mengapa engkau membaptis, kata apa? Ahli Taurat tadi kan? Dia bilang gini, dua ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini memang tugas dia, ratakan. Lalu dia bilang gini, dua ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Siapa yang datang? Yesus. Siapa Yesus? Firman yang menjadi manusia. Kausa prima, penyebab yang tidak disebabkan. Pengada yang tidak diadakan. Datang kepadanya, pencipta datang kepadanya. Minta apa? Dibaptis. Waduh, kalau saya gemeteran ini. Sama seperti siapa? Yohanes. Dia bilang gini. Tetapi Yohanes berkata apa? Mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lihat jawaban Yesus. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan. Dua ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes Pembaptis. Biar hal itu terjadi, biarlah kamu yang membaptis saya. Karena apa? Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Paham ini? Memang Tuhan menetapkan Yohanes untuk membaptis Yesus. Halo, amin. Itu harus jadi. Waduh, saya pertama sekali khotbah Pak Sugiono di Kostrad. Waktu itu saya nggak nyadar salah satu yang hadir adalah Dokter Terawan. Karena diperkenalkan ini kepala rumah sakit RSPHD. Datang pada saat saya lagi khotbah. Datang. Sebagai manusia saya gemetar enggak, saudara? Waduh, ini dokter terkenal hadir. Tapi saya lihat rendah hatinya dia adalah waktu saya menyampaikan firman Tuhan, dia mencatat, saudara. Dia mencatat, dia belajar. Saya pun disadarkan, oh iya, memang dia ahli di bidang kedokteran. Dia memang pangkatnya jenderal, tetapi di bidang teologi, dia harus belajar kepada siapa? Tangkap ini, memang dia adalah anak Allah, tapi urusan baptis, Yesus harus apa? Menuruti kehendak Bapaknya. Tangkap sampai di sini? Halo, amin? Ini kehendak Bapa. Dan Yohanes pun menurutinya, ayatnya yang ke-16. Sesudah Yohanes menurutinya apa yang terjadi, sesudah dibaptis, Yesus segera apa? Keluar dari air. Jadi keluar dari air baptis. Halo, amin. Jadi keluar dari penjara, berarti tadinya ada di dalam penjara. Ya ini. Dan pada waktu itu juga langit apa? Terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Baru terdengar suara. Yuk, ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan,
Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan bukan hal yang sembarangan. Halo, amin. Ini meterai. Roh Kudus memeteraikan. This is my beloved son. In him I am dwell. Please. Meterai, stempel, sah. Maaf saya sebut langsung namanya ya. Sugiono, sah anak saya. Roh Tuhan turun atasmu. Halo? Amin? Sah. Stempel, sah. Itu meterai. Baca nanti Alkitab. Roh Kudus adalah apa? Meterai bagi orang yang percaya. Tarik nafas dulu semua. Haleluya. Amin. Amin. Nah, berikut. Masih ada enggak? Ini menurut pendapat Tuhan tentang kita. Mengapa kita ada di dunia ini? Sudah? Coba kita lihat. Dua ya. Kamu adalah garam dunia. Coba bilang kiri kanan, kamu garam dunia. Paham enggak artinya ini? Dunia ini adalah sistem, ya kan? Dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia perbankan, dunia semua. Dunia itu adalah sistem. Lalu kita disuruh menjadi apa? Berkat di situ. Jadi berkat di situ. Di dunia militer Pak Sugiono disuruh jadi berkat di situ. Jadi garam di situ. Halo, amin. Tangkap. Jadi bukan kebetulan engkau ada di Rusunawa, Penggilingan, Pinus, Elok, Blok E. Halo, amin Pak. Amin Pak Agus Darmoko. Bukan kebetulan, memang Tuhan yang tempatkan di situ. Untuk jadi apa? Garam dunia. Kalau nggak ada garam, nggak sedap. Kalau nggak ada Pak Sugiono di areal sana, di Bekasi sana, nggak sedap. Ya, kan gitu kan? Kalau nggak hadir dia, nggak enak ini. Ada yang kurang. Sering gitu enggak? Ada yang juga yang begini. Mudah-mudahan jangan hadir dia. Waduh, kalau hadir dia terjadi kerusuhan, huru-hara. Jangan begitu, itu bukan garam dunia. Kehadiran kita dinantikan orang. Karena apa? Sedap. Sedap. Katakan kamu sedap. Oh, sedap. Oh iyalah, kalau nggak ada garam, makanan hambar. Nggak enak. Nggak enak. Lanjut, ya kita baca. Dua ya. Kamu adalah apa? Terang. Terang dunia ini. Aduh, kalau orang mau bertanya, ya dia dalam keadaan kegelapan. Mau bikin A atau bikin B. Jangan bilang terserah kau. Itu bukan jawaban. Tapi apa? Kalau ada masalah seperti ini, Yesus berkata, lakukan ini. Halo? Mulai nangkap enggak ini? Kan orang dalam kegelapan, pingin tahu jalan toh? Ya kan? Nanya. Jangan bilang kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Pak lah itu. Pak. Lah dia sedang langsung beri. Jangan opinimu, jangan pendapatmu. Tapi apa? Karena pendapat kita bisa benar, bisa salah. Jawablah apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata, lakukan ini, lakukan ini. Sampai di sini pahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena apa? Ayat 15 berkata ini, lebih tegas lagi dikatakan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah apa? Bukan di situ tempatmu kawan. Bukan di situ tempatmu. Tempatmu apa? Ya dikatakan apa? Di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Itu tugas kita ada di sini. Lanjut ayat 16. Lebih tegas lagi dikatakan. Dua-duanya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Apa? Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya rindu semua orang Kristen melakukan hal-hal yang baik yang mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ada tanggung jawab
Ada tugas yang Tuhan taruh di pundak kami. Tapi kami bersyukur kami tidak sendiri. Kami diurapi Roh Kudus. Kami disertai Roh Kudus. Kami dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Sehingga nyata buah-buah roh dalam kehidupan kami. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Tuhan, mohon sadarkan kami. Biarlah kami menjadi yang terbesar, tetapi juga di dalam kerajaan-Mu menjadi yang terbesar. Kami mengenali diri kami siapa berdasarkan Alkitab. Kami memahami apa tugas dan tanggung jawab kami berdasarkan Alkitab. Tuhan, mohon meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus yang percaya katakan, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin acara. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Sebelum ini kita akan persembahan, tapi kita akan mendengar kesaksian dari keluarga Bapak Agus Darmoko. Silakan. Kami mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk bersatu hati bersama suami kami ya, bahkan suami kami saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, perjalanan Pak Agus bertobat dari selama 10 tahun 1 hari saya mendoakan Bapak sehingga sampai saat ini Tuhan ubahkan hatinya, Tuhan ubahkan semuanya sehingga Bapak sekarang menjadi orang yang lemah lembut, penuh kasih. Ya, biar dilanjutkan kepada Bapak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan bercerita sedikit kenapa Bapak pindah dari agama lama menjadi orang percaya. Ini sedikit aja saya ceritakan. Jalan Tuhan itu memang tidak bisa diselami.
langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkah ku tahu Dia yang pimpin ke tempat tinggiku, di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih, Tuhan berkati. Kesaksian yang sungguh menguatkan kita semua ya Bapak Ibu. Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang bertugas. Persembahan diiringi pujian 234, hitung berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kedua. Ada
kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas kesempatan beribadah kembali pada hari ini ya Tuhan. Kami ucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami sepanjang minggu belakangan ini ya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memelihara kami, bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan kami ya Tuhan. Dan kami juga boleh memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan atas berkat Tuhan pada hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga yang boleh memberkati organisasi yang mengelola persembahan ini ya Tuhan Yesus, BPJ ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dan bijak ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu, bagaimana Tuhan ingin gereja ini memberkati jemaatnya dan orang lain di luar sana ya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati yang sisa pada kami ya Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan ya Tuhan di dalam-Mu, dan kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Kita akan melihat warta kita. Jadwal ibadah sepanjang minggu. Ibadah raya minggu pukul 9.30 pagi. Ibadah minggu kita bisa lihat di live streaming kita YouTube channel GKI Ebenezer Jakarta. Sekolah minggu di pukul 7.30 di tempat ini. Dan disambung ibadah remaja dan youth hari ini digabung pukul 12 siang. Ya. Ibadah perkawan setiap Kamis minggu pertama sampai ketiga pukul 17 sore. Disambung dengan doa jemaat setiap Kamis juga pukul 18.30 di tempat ini. Sabtu 4 Februari ya ada doa puasa di tempat ini ya pada pukul 4 sore. Minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus dan jemaat untuk dipersilakan untuk membawa persembahan dan persepuluhan. Sehubungan dengan sakramen perjamuan kudus, maka minggu depan remaja dan pemuda akan digabung dengan ibadah raya pukul 9.30 pagi. Ya, itulah pembacaan kita warta. Ya. Izin Pak Edo ya. Natal Perkarya hari ini di Bukit Zaitun, Gereja Kemenjel Bukit Zaitun, pukul 5 sore ya deh. Pukul 5 sore. Nah yang merasa diri pria ya, kecuali nggak merasa diri pria boleh datang nanti jam 4 kita berangkat dari sini sama-sama. Ya, kita ibadah perkarya di GKI Bukit Zaitun. Itu aja tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Seminggu ke depan adalah rahasia bagi kita, namun percaya bahwa Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita. Ya. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan, diam di hadirat-Mu. Biarlah kita merasakan kasih Tuhan ada untuk setiap kita. Saat ini dengan hadir
Sebelum kita doa syafaat, mungkin ada hal-hal pribadi yang tidak terlalu pribadi yang bisa kita doakan. Ya, kita doakan Om Maros. Baik, kalau tidak ada, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan-Mu, dan juga atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan curahkan dan juga Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, seluruh jemaat Ebenezer sepanjang minggu yang lalu sampai pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan beri. Oleh karena itu juga ya Bapa, pada saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, membawa segala permohonan kami, membawa segala doa syafaat kami. Tuhan, kami mau terus berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, sedang kelemahan tubuh. Kami teringat Pak Yosua Suwarno yang sakit ginjalnya. Oh Tuhan, kami mohon tangan kuasa-Mu, tangan mujizat-Mu menjamah tubuhnya, mengangkat sakit penyakit dalam tubuhnya ya Tuhan. Tuhan juga ganti ginjal dengan ginjal yang baru ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa Dia sudah Tuhan sembuhkan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Paulus yang sedang sakit batuk berat. Oh Tuhan, kami juga mohon kiranya kemurahan-Mu, mujizat-Mu turun atas Pak Paulus ya Tuhan. Tuhan, angkat sakit penyakit dalam tubuhnya, khususnya batuknya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Pak Paulus sudah Tuhan sembuhkan. Begitu juga untuk Pak Aseng yang sedang sakit dan juga mungkin ada jemaat yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menilik mereka ya Tuhan yang sedang sakit, khususnya Pak Aseng. Oh Tuhan, kiranya tangan kuasa-Mu juga, tangan kemurahan-Mu, tangan mujizat-Mu menjamah Pak Aseng dari sakit penyakitnya. Tuhan, angkat sakit penyakit dalam tubuhnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Pak Aseng sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, kami juga bersama bersyukur ya Tuhan untuk keluarga Pak Agus Darmoko yang boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan mujizat Tuhan yang telah mereka alami dalam kehidupannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga ini. Tuhan terus memakai keluarga ini ya Tuhan menjadi terang dan garam, jadi lagi yang mengamirkan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai keluarga ini. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rencana Ibu Dibora dan Nipo yang akan ke Jakarta pada tanggal 1 Februari nanti ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau mendahului rencana mereka ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala biaya yang mereka butuhkan ya Tuhan. Pesawat yang mereka akan tumpangi Tuhan berkati juga. Dan bila kiranya pada saatnya mereka boleh tiba di elok ya Tuhan, bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami mau terus berdoa untuk orang tua kami yang ada di jemaat Ebenezer ini ya Tuhan. Kami teringat ada Mbah Tarno, kami teringat ada Oma Tetua Rima, Oma Medi, Ibu Lani, Pak Yusuf dan Bu Yusuf, Pak Paulus dan Bu Paulus, dan juga jemaat yang lain ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam usia tua mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, lebih lagi imannya ya Tuhan. Biarlah dalam usia tua mereka tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan bagi anak cucu mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kami di dalam pendidikan mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka. Oh Tuhan, kiranya terus juga memberkati anak kami
di dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Berikan anak kami kecerdasan, anak-anak kami kekuatan, ingatan yang tajam ya Tuhan. Lebih lagi imannya ya Tuhan. Biar sejak mudanya mereka boleh terus bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan, boleh terus mengenalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk minggu depan yang akan mengadakan ibadah raya dan juga perjamuan kudus ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja kami, biar melalui gereja kami ya Tuhan, banyak jiwa yang terpanggil, banyak jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga minggu depan yang akan ada ibadah perjamuan kudus ya Bapa. Biarlah melalui itu hanya nama-Mu yang dipuji dimuliakan ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya presiden dan wakil presiden, para menteri, wakil menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, sampai ke tingkat paling rendah, RW, RT. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Para anggota MPR DPR, para pejabat di TNI Polri, Tuhan berkati mereka semua. Berikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara kami, dan juga seturut rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan, agar bangsa kami di bangsa yang besar, bangsa penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah permohonan kami, inilah doa sahabat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Jemaat berdiri. Arahkanlah pandanganmu, imanmu kepada Imam Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia. Tadahkan tanganmu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saat teduh sejenak. Untuk kesaksian perkeluarga untuk minggu depan, karena acaranya panjang ya, ada perjamuan, ada persepuluhan dan segala macam, ditunda 1 minggu ke minggu depannya ya. Jadi yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan dengan kata-kata atau dengan nyanyian seperti Pak Agus tadi,
itu melapor ke ini MC-nya. Jadi MC-nya bisa mencatat bahwa ada yang kesaksian pujian per keluarga. Ya, ini udah banyak keluarga yang sudah menyaksikan, tapi ada yang belum, nanti melapor ke MC. Per minggu kita jadwalkan satu-satu keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.